Dengan siapa? Saya Dimas Taharini dari kelas 12 Minyak. Ya. Ada cerita apa atau keluhan apa? Jadi saya tuh mau cerita sedikit aja ya Bu. Ya sedikit sih, tapi ya lumayan. Ya. Jadi Silakan. kan saya tuh murid pindahan ya. Dari kelas 11 itu kan pertengahan ya. Nah dari situ tuh kenapa saya bisa pindahnya ya gara-gara saya tuh sering sakit-sakitan, Ya. terus sedikit stres juga karena tugasnya banyak ya di sekolah sebelumnya tuh, karena itu tuh sekolah favorit gitu. Apalagi di situ tuh saya tuh kan di asrama ya, jadi banyak hal-hal yang perlu dipikirkan lah gitu. Jadi bukan diharuskan sih ya, tapi kayak direkomendasikan sama orang tua saya tuh pindah aja, ya udah pindah. Dan posisi di situ juga teman saya tuh ada yang meninggal. Dia makanya saya tuh direkomendasikan ya pindah aja gitu. Nah, yang jadi bahan overthinking sekarang kan katanya siswa pindahan itu gak bisa masuk eligible ya katanya, tapi kata juga. Tapi di situ saya tuh benar-benar overthinking gitu ya Bu, kayak gimana ya kalau gak masuk eligible gitu, nanti kan gak bisa ikut SNBP gitu, kayak ke PTN impian itu kayak susah gitu, kayak ya jauh aja gitu, kayak udah ada tangga nih ternyata tangga itu diruntuhkan gitu. Kayak gitu, kayak ya gitu lah. Jadi segitu Bu, kata Ibu gimana? Karena PTN sekarang tuh harus diwajibkan sesuai eligible. Sebenarnya sekarang tuh mau pindahan bisa masuk eligible, cuma mungkin dari pihak guru yang lain, apakah memasukkan kamu ke siswa eligible atau tidak? Belum ada informasi sih Bu sebenarnya. Cuma kamu sekarang overthinking aja ya. Iya. Sekarang tuh mungkin kamu harus pikirin dulu nilai-nilai rapot kamu, perbaiki biar masuk siswa eligible. Ataupun tidak masuk, kamu jangan terlalu khawatir, jangan terlalu overthinking, karena masih banyak PTN yang lainnya seperti ikut UTBK, ataupun kamu bisa jalur mandiri. Nah, tapi di jalur mandiri itu kamu harus kembangkan lagi akademik kamu dan akademik kamu. Jadi dari Ibu, mungkin kamu jangan terlalu overthinking ya, karena semuanya belum dikasih tahu kamu masuk siswa eligible ataupun tidak, masih banyak pilihan yang lain ya. Terus itu kalau kayak UTBK sama jalur mandiri itu tesnya apa aja? UTBK sama jalur mandiri sama aja, cuma UTBK tuh setahu Ibu ya, ada pilihan, kan kamu kelas IPA ya, ada untuk kelas IPA, ada juga untuk kelas IPS, tapi ada juga yang gabungan jadi tesnya. Sama ada juga yang IPA, IPS, IPS, ada yang gabungan kayak gitu. Itu gimana pilihan kita gitu? Ya, gimana pilihan kamu. Ataupun jalur mandiri itu sama aja, tapi ini mencangkup semuanya, dari IPA, IPS, atau apa aja, mencakup semuanya. Terus kalau kan ada juga ya yang saya tahu tuh, kalau di PTN yang berbasis Islam kayak UIN gitu ya, kan itu katanya ada STAN PTKIN, terus UMPTKIN, itu jadi bahan pertimbangan juga sih sebenarnya buat saya. Tapi masuk ke situ tuh apakah bener atau enggak gitu, gimana ya? Pertimbangannya ya kan gini ya Bu, PTN yang saya impikan tuh terlalu tinggi, jadi ekspektasi saya tuh
ya PTN yang di bawah dari PTN yang saya impikan itu malah kayak "Duh, ini nih," gitu, kayak gimana ya gitu. Ya gak apa-apa kan, karena kuliah dimanapun sama aja ya, sama-sama cari ilmu, sama-sama belajar. Tapi kamu boleh kok, ekspektasi kamu boleh tinggi, cuma jangan terlalu larut, karena siapa tahu mengecewakannya. Iya sih. Jadi sekarang tuh fokusin aja ke diri kamu, fokusin sama nilai-nilai kamu atau sikap kamu, karena dari semuanya ya dinilai. Oh gitu. Nah, kan kata ibu tadi ya saya itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk kayak meningkatkan nilai, terus meningkatkan nilai sikap saya dan lain-lain ya. Nah, yang jadi bahan pertimbangan buat sekarang ya kan, katanya kita tuh harus banyak planning untuk masa depan nanti ya. Jadi saya tuh bingung nih antara apakah harus terus melanjutkan impian saya ke PTN yang saya impikan, atau ke PTN yang lain, atau ke universitas swasta kah, atau saya tuh harus kerja ya gitu. Gimana ya? Yang sekarang ya, karena ini juga belum tentu ya kamu masuk siswa aljabar atau tidak. Fokusin dulu ke sana, nah baru situ kamu ambil PTN yang lain. Kalau misal enggak keterima di PTN yang ini, yang lain bisa ke swasta. Menurut ibu ya, pilihan kerja itu pilihan yang jangan dipilih. Oh gitu. Ya karena Dunia kerja tuh Gara-gara. sangat ini. ya karena lebih baik kamu mengajar dulu pendidikan kamu daripada bekerja. Bukan masalah bekerja tidak boleh ya, boleh-boleh saja. Cuma saran ibu, mending capai dulu tujuan kamu, capai dulu pendidikan kamu, karena di situ juga siapa tahu pekerjaan kamu bisa digampangkan. Emang sudah punya ada jurusan? Mau jurusan apa? Ada sih sebenarnya. Saya tuh mau jadi psikolog. Ya, tapi karena ya saya tuh mau pindahan, jadi kayaknya gak bisa deh dikejar gitu. Sama ya gitu deh pokoknya. Apalagi kan biaya psikolog itu kan biasanya suka tinggi ya, jadi ya gitu deh. Jadi masuk PTN itu mau masuk psikolog, Iya. psikolog saja. Iya. Mungkin masalah biaya itu Tuhan ya yang mengatur. Tapi coba kamu cari tahu tentang beasiswa atau lewat doa juga ya, karena siapa tahu doa itu dijabah. Sebelum kamu mau masuk jurusan psikolog, kamu tahu gak apa itu psikolog? Yang saya tahu ya, psikolog tuh seseorang yang menolong orang lain dengan cara mendekati orang lain tersebut secara perlahan, terus secara hati-hati, dan tidak menyakiti orang tersebut, dan mau mengerti apa yang orang lain rasakan. Jadi psikolog tuh kayak bisa dibilang pahlawan buat beberapa orang. Tapi di sisi lain mungkin jadi psikolog juga gak semudah yang dikira ya. Apalagi kan sekarang saya juga jadi bingung gitu ya, apakah harus diambil atau enggak gitu, apakah saya harus melanjutkan atau enggak gitu. Ya karena psikolog itu bukan hanya membantu orang lain, tapi membantu kita diri sendiri ya. Psikolog jadi tahu, karena semua orang punya mental masing-masing ya. Mungkin bisa menyembuhkan mental kita sendiri ataupun mental orang lain. Lu boleh-boleh aja psikolog. Gak apa-apa, kamu menjaga
baik mencoba daripada tidak mencoba. Lebih baik menyesal mencoba daripada menyesal tidak mencoba. Ya, gitu. Sebelumnya ibu cita-citanya dari apa sih gitu? Kok bisa sekarang bisa jadi guru BK? Ya, sama juga, ibu tuh mau psikolog, cuma ya karena ada beberapa hal jadi ibu masuk BK karena sama aja ya. Sama BK itu, BK sama psikolog itu bisa disebut sama aja, cuma yang bedanya mungkin psikolog lebih tinggi, lebih memahami mental seorang. BK juga sama, cuma di lingkungan sekolah saja ya, gitu. Oh, berarti kalau psikolog mah lebih universal gitu ya, secara Ya, umum secara aja gitu. umum. Kalau BK itu secara sekolah saja. Di lingkup sekolah aja gitu. Iya. Terus kalau kan tadi kata ibu kan beasiswa ya, itu buat carinya di mana aja kalau boleh tahu? Banyak di web, banyak di Instagram, di TikTok, di Twitter, atau mungkin kamu punya teman yang masuk siswa beasiswa? Saya nggak tahu sih ya Bu, tapi yang saya tahu tuh ada KIP ya. Oh iya. Terus ada dari Bank Indonesia, terus dan lain-lain. Apa saya berusaha buat coba dulu ya ke situ? Boleh ikutan karena kata kamu juga kan karena biaya juga ya, cobain dulu KIP, beasiswa ataupun dari yang lain. Kalau semisal nih saya tuh masuk eligible, udah gitu saya tuh mau coba nih ke PTN yang saya impikan, nah itunya psikolog. Nah yang jadi pilihan gandanya saya harus kemana ya? Kalau boleh tahu sarannya aja, saran. Selain psikolog, sukanya apa? Mata kuliah yang kamu kuasai, mata pelajaran yang kamu kuasai apa aja? Sebenarnya saya tuh gak terlalu bisa banget ya sama akademik, tapi yang saya suka itu ada sosiologi, terus ada kimia, terus yang lainnya ya biasa aja. Paling cuma 2 itu sih palingnya. Ya bisa juga kamu masuk ke sana karena lowongan kerjanya lumayan juga ya, lumayan rada-rada gampang sama susah ya. Boleh juga ke sana. Selain psikolog, mata pelajaran yang kamu kuasai, karena misal kamu tiba-tiba ke MTK kan gak mungkin ya, takutnya pusing di awal, jadi mata pelajaran aja yang kamu kuasai. Tadi kan kata saya kan sosiologi ya, apa saya ambil sosiologi aja ya, terus ke PTN yang lain gitu, apa kali ya? Boleh. Terus pakai jalur mandiri ya. Sosiologi juga. Ya, tapi kan sosiologi itu kan yang saya tahu tuh kalau di mata kuliah gitu ya, mata perkuliahan itu kan ada 2, ada sosiologi apa sih, pokoknya sosiologi aja gitu yang saya tahu tuh ya. Nah yang kedua sosiologi pendidikan. Nah karena saya tuh mau apa ya, mau mengerti akan manusia, jadi kata ibu mending ke sosiologi atau sosiologi pendidikan. Apalagi saya tuh orangnya realistis ya, jadi kayak kayaknya mending pendidikan gak sih? Iya. Soalnya kan nanti bisa jadi guru, terus bisa jadi kemana gitu. Iya, mending dari ibu mending sosiologi pendidikan karena mungkin ya lowongan kerjanya banyak. Jadi kamu jadi guru kan? Cara ibu itu.
lagi? Apa ya, sebenarnya banyak yang mau diceritakan, tapi saya tuh masih agak ragu-ragu gitu. Kenapa? Gak apa-apa, lo ceritain aja. Gitu. Jadi mungkin ini beda topik ya, tapi kayak ini juga jadi hal yang bikin saya tuh agak overthinking. Saya tuh suka ngerasa bahwa sekarang tuh teman yang benar-benar teman tuh gak ada gitu. Ngerti gak Bu? Kayak ada temen yang cuma mau dimengerti aja, ada temen yang cuma manfaatin kita aja, dan lain-lain. Jadi saya tuh kayak ngerasa kapan ya punya temen yang benar-benar teman gitu. Semua orang tuh baik ya. Kita punya teman, tapi kita juga jangan selalu jangan terlalu terbuka. Boleh terbuka, tapi jangan terlalu terbuka, karena siapa tahu mereka tahu kelemahan kamu ataupun kelebihan kamu, jadi makanya seenaknya gitu. Kapan kamu dapat teman, coba kamu kayak seleksi lagi teman-teman kamu. Ini tuh teman ini tuh tulus apa enggak ke kita. Nah, mungkin dari situ kamu bisa menilai sendiri siapa yang benar-benar mau berteman sama kamu. Ataupun mungkin kamu harus lebih berbaur. Saya mau berbaur dong. Ya gimana ya, buat sekarang ya mungkin saya tuh cuma kayak kenal, sebatas kenal aja gitu, kayak kenal bahwa nama saya itu Dimas, kenal bahwa saya juga kenal ke dia tuh namanya ini itu gitu. Jadi ya sebatas itu aja. Kalau semisal kayak ada tugas atau kelompok gitu, ya paling ya udah sebatas itu aja gitu. Ini coba kamu deketi lagi, friendly lagi kayak gitu. Tapi saya juga kan agak milih-milih teman ya. Apalagi kan saya tuh gak merokok ya Bu, jadi kayak mereka tuh kan merokok gitu ya, kebanyakan merokok juga. Jadi saya tuh jadi aduh gimana gitu, jadi saya tuh agak selektif sama orang-orang yang kayak gitu. Iya, tapi ya sih, karena perokok itu susah diudahin. Kenapa kamu ngerasa kayak gitu? Cuma ibu gak apa-apa, berbaur aja. Kalau mereka merokok ya kamu rada menjauh. Rada menjauh itu bukan berarti menjauh, tapi menjauh dari dekat yang merokok. Atau gak kamu jujur aja Mereka kalau tuh gak suka gitu asap rokok itu, apa jujur aja biar mereka tahu, oh iya berarti kamu tuh gak bisa di dekat orang perokok gitu. Nah dari situ juga kamu bisa lihat mereka tuh beneran mau temenan sama kamu, menerima kamu dari kekurangan kamu, menerima yang kamu gak suka apa tidak, kayak gitu. Ya udah tuh ya Bu, kalau gitu terima kasih udah menerima cerita Dimas, sudah bisa memberi saran yang terbaik buat saya. Jadi makasih pokoknya terima kasih banyak lah pokoknya. Ya udah, makasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum. semangat ya. Iya.